Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR terus menuai penolakan. Meskipun kondisi masih berada dalam masa pandemi, berbagai elemen terutama buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka. Di tengah masifnya penolakan masyarakat, sejumlah menteri menggelar jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta untuk menjelaskan manfaat Omnibus Law UU Cipta Kerja. Para menteri mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum bagi penciptaan lapangan kerja, mempermudah perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberi perlindungan lebih bagi buruh yang bekerja dalam sistem kontrak. Kemudian undang-undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro dan kecil, juga kepada rakyat dipermudah untuk membuka usaha baru karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran. Undang-undang diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi para pekerja maupun kepada para buruh. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003, yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Ekonom senior Faisal Basri punya pendapat lain. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja lebih menitik beratkan kepentingan investor dibandingkan buruh. Nah, gini, sistem jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia salah satu paling buruk di dunia. Jadi oleh karena itu, mereka minta pesangonnya karena sistem jaminan sosialnya buruk. Berapa sih yang dikontribusikan oleh pekerja ditambah dengan bajikan untuk bayar BPJS? Tidak sampai 10%. Nah, intinya yang ingin saya katakan, rasa keadilan. Omnibus Law ini semua dikasih pengusaha, maunya apa aja dikasih semua. Kemudahan dapat tanah, kemudahan kontrak, pajak sudah diturunkan. Pajak itu tadinya 25% ya, corporate income tax. Tahun ini diturunkan jadi 22%. Tahun 2022, 20%. Apa yang dikasih ke buruh? Semua buat pengusaha ini. Sejauh ini, kalangan buruh masih bergeming dengan penjelasan pemerintah. Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tengah menyiapkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. KSPSI juga mengingatkan buruh untuk tetap tertib dalam berunjuk rasa. Selain rencana uji materi ke Mahkamah Konstitusi, ada opsi lain berupa pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Meski realisasinya sulit, PKS dan Partai Demokrat mendesak Presiden Jokowi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dengan penerbitan Perpu, karena menilai Omnibus Law mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Monggo Pak Jokowi lihat fakta dan kenyataan di lapangan. Undang-Undang Omnibus Law membuat keresahan, kasihan masyarakat yang tengah menderita musibah pandemi COVID-19. Kami berharap dengan segala kebijaksanaan, langkah Perpu bukan langkah yang buruk. Pilihan yang terbaik bagi Presiden Jokowi yang disediakan sistem konstitusi kita adalah Perpu. Jadi kalau ada suara Perpu, itu mekanisme yang benar menurut hukum ketatanegaraan sebagai alternatif yang ada. Saya kira melihat situasi yang ada di masyarakat, penolakan di masyarakat, permintaan di masyarakat, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan Perpu itu.
Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi diklaim mampu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun di sisi lain dianggap memperlemah posisi kaum buruh. Harapan menyelesaikannya secara konstitusional tersedia melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Undang-Undang Cipta Kerja yang masih terus diliputi pro dan kontra ini akan berlaku dalam waktu 30 hari sejak disahkan oleh DPR. Nah, bagaimana peluang kalau ada keinginan untuk menggugat Omnibus Law secara konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana kemungkinan penerbitan Perpu oleh Presiden untuk menjawab keresahan masyarakat? Sudah bergabung bersama kami untuk membahas hal ini secara daring. Ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Bang Andi Gani Nenawea, dan juga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar atau Mas Uceng. Selamat pagi Bang Andi, Mas Uceng. Selamat pagi Mas Tim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Andi Gani dulu. Jadi gugatan ini pasti akan diajukan ya judicial review-nya. Rencananya seperti apa Bang Andi? Sampai detik-detik terakhir saya masih berupaya melakukan komunikasi dengan Presiden langsung. Seperti bulan April saya melakukan berbicara dengan Presiden dan membuahkan hasil penundaan pembahasan di DPR akhir April, dan Presiden mengumumkan hal itu. Saya terkejut dengan sikap fraksi-fraksi yang pada awal pembahasan begitu memberikan janji manis yang sangat luar biasa pada kami. Beberapa fraksi dengan jelas memberikan pernyataan akan menarik kluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law, dan nyatanya pada saat pengambilan keputusan 2 hari terakhir itu perubahannya sangat cepat. Apalagi paripurna juga buru-buru seperti dikejar, entah dikejar apa. Dari hari tanggal 8 maju ke tanggal 5 Oktober. Dan akhirnya saya mengambil sikap, kita akan menyiapkan langkah gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan sebuah dasar materi gugatan yang sudah sangat siap. Oke, jadi sebelumnya Anda sempat berpegang pada ada perubahan sebelum ditetapkan ya, tapi saat ini sudah tidak ada lagi jalan lain selain judicial review menurut Anda? Ya, sudah tidak ada lagi, di DPR sudah selesai. Ya. Karena itu banyak anggota saya ingin demonstrasi ke DPR. Saya sampaikan kepada kawan-kawan buruh, proses di DPR sudah selesai. Tetapi saya menghargai dan terima kasih kepada seluruh buruh yang tetap tertib dan disiplin. Dan saya ingin berpesan yang hari ini merupakan puncak aksi, jangan melakukan tindakan anarkis, jangan terprovokasi. Tujuan kita satu, memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia. Itu pesan saya dan seluruh buruh yang akan bergerak pagi dan sampai sore nanti. Banyak yang mungkin memiliki opini atau mungkin juga melihat negatif bukan pada Andanya, tapi pada momen Anda juga dipanggil ke istana oleh Presiden Jokowi. Anda sendiri, pendapat Anda hal itu terjadi di saat Anda dipanggil, ketok palu undang-undang ini juga terjadi saat tersebut, seperti apa? Kecewakah atau bagaimana? Ya, saya akan jelaskan. Saya memang betul, saya sahabat Presiden sejak 2012, bahkan sebelumnya. Tetapi saya sangat kritis dari awal pemerintahan ini. Dan saya pada saat pembentukan kabinet Mas Timothy, saya sudah diminta masuk kabinet. Itu mesti clear. Dan saya menolak dengan jelas jabatan di kabinet, karena saya memilih jalan perjuangan bersama buruh Indonesia. Jadi kalau soal jabatan, pada saat pembentukan kabinet, saya diminta masuk kabinet. Dan saya menolak dengan tegas. Jadi kalau Anda sempat menolak ke teman-teman wartawan, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ditawarkan wakil menteri pada saat pemanggilan kemarin, tapi bukan berarti Anda tidak pernah ditawarkan, begitu ya, Bang Andi? Kalau mau jabatan itu, Mas Timothy, dan masih terekam kok penolakan saya pada saat awal pembentukan kabinet. Saya memilih jalan perjuangan sebagai Presiden Buruh Indonesia. Jadi kalau ada isu soal 2 wamen disiapkan untuk saya dan Said Iqbal, itu hoax sama sekali. Tidak ada pembahasan wamen, karena kalau mau jadi wamen atau jadi menteri, dari awal masuk pembentukan kabinet, saya sudah masuk kabinet. Oke. Tapi apakah pertemuan dengan Presiden Jokowi itu ada mengubah pandangan Anda terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama, saya tetap konsisten menolak. Walaupun banyak orang bingung dari awal kenapa saya dekat dengan Presiden, tapi konsisten menolak. Karena saya mengambil jalan perjuangan ini. Apapun resikonya. Saya sudah sampaikan Mas Timothy, saya sekarang menjabat Presiden Komisaris BUMN. Ketika banyak orang minta, saya bilang saya siap dipecat kalau untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak ada perubahan pendapat Anda mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dan setelah. Banyak orang mengkritisi kenapa kok pejabat utama BUMN, pimpin aksi, dan saya siap mengambil risiko apapun.
Oke, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau memang ini mau digugat lah undang-undang Cipta Kerja ini, prosesnya bagaimana? Karena kan saat ini kan belum berlaku hingga 30 hari setelah ketok palunya DPR. Nah, apakah dengan gugatan melalui MK, adakah waktu kalau memang pihak-pihak yang menggugat ingin sama sekali dibatalkan undang-undangnya? Iya, kita spesifik ke soal di MK ya. Walaupun sebenarnya masih banyak langkah-langkah lain, termasuk seingat saya teman-teman LBH sampai sekarang masih menggugat di PT UN soal penerbitan surat presiden untuk amanat presiden untuk melanjutkan pembahasan. Itu seingat saya di bulan April 2020 dan itu masih bersidang di PT UN. Artinya kalau dari sisi lain mungkin tidak kita bahas yang kalau dari sisi MK-nya sebenarnya kan begini, secara teknis undang-undang ini baru masuk di tahapan ketiga kan. Jadi ada 5 tahapan dalam pembentukan undang-undang dalam undang-undang dasar itu adalah pengajuan, lalu kemudian pembahasan, lalu kemudian persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Sekarang tahapannya adalah persetujuan dan mau masuk ke arah pengesahan. Dalam undang-undang dasar kan disebutkan presiden menandatangani. Kalau presiden tidak mau tanda tangani, maka dengan sendirinya berlaku dalam waktu 30 hari. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah presiden mau tanda tangan atau tidak. Ini sekaligus barangkali soal kemungkinan mengeluarkan Perpu. Kalau kita lihat, sebagian besar isi undang-undang ini dan itikat undang-undang ini itu didorong oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah Jokowi sendiri berkali-kali menyampaikan bahwa undang-undang ini harus jadi sebelum Lebaran lah, sebelum tanggal Oktober lah gitu. Jadi dilihat dari itikat itu kelihatannya agak mustahil nih. Untuk presiden tidak tanda tangan atau presiden mau mengeluarkan Perpu. Wallahu alam. Kecuali kalau kemudian ada kondisi yang saya nggak tahu ya, presiden kemudian menimbang untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kalau dari perspektif itu rasanya presiden tidak akan menolak untuk menandatangani dan presiden tidak akan mengeluarkan Perpu. Nah, ketika berbicara masuk ke MK, maka ada satu teknis yang biasanya agak harus digarisbawahi, karena biasanya Mahkamah Konstitusi sendiri menolak untuk menyidangkan sebuah undang-undang yang belum mendapatkan nomor. Kalau kita ingat dalam kasus Undang-Undang KPK, teman-teman mahasiswa itu terlalu cepat mengajukan pengujian Undang-Undang KPK, lalu kemudian akhirnya mereka ditolak karena kemudian setelah mendapatkan nomor dianggap materinya sudah berubah gitu. Karena ini sudah mendapatkan nomor. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ini pengujian itu kan ada formil dan material. Jadi kita semua sudah tahu bahwa cacat formil dalam undang-undang ini seperti yang saya bahasakan juga cukup banyak sebenarnya. Karena melanggar Undang-Undang 12 2011, melanggar sebagian konstitusi, lalu kemudian melanggar juga yang namanya taktib DPR, bahkan melanggar begitu banyak hal. Ya. Nah, secara formil juga teman-teman sudah begitu banyak memberikan catatan. Isi pertanahan misalnya dibedah oleh Profesor Maria S.W. Sumaryono secara luar biasa. Ada Profesor Haryadi luar biasa soal isu lingkungan, lalu kemudian ada isu ketat soal perburuhan dan lain-lain sebagainya. Menurut saya sudah cukup banyak. Artinya begini, teman-teman memang harus memilih apakah akan melakukan pengujian secara formil atau pengujian secara material. Dan ataukah terpaksa dua-duanya gitu. Nah, saya memberikan catatan, ada beberapa hal dalam kajian dengan ujian formil. Kalau dibawa ke uji formil, maka ada teknis yuridis yang barangkali bisa menjadi problem. Ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebenarnya belum pernah memutus putusan JR dalam bentuk formil itu secara baik. Maksudnya secara baik itu seperti apa, Mas Uceng? Secara gini, terakhir putusan MK formil yang itu menjadi tertawaan banyak publik menurut saya adalah ketika memutus Undang-Undang Mahkamah Agung, kala itu tahun 2009. Ya, ketika dia memutus begini, bahwa memang terjadi pelanggaran formil terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan karenanya itu fatal, tetapi kemudian karena alasan undang-undang ini sudah berguna, maka kami tidak membatalkan undang-undang ini.
Itu menurut saya yang membunuh pengujian formil, karena pengujian formil itu kan beda dengan material. Kalau material biasanya memang yang dibatalkan hanya pasal-pasal tersebut, ya, pasal-pasal yang berkaitan. Tapi kalau uji formil itu undang-undangnya sekalian. Nah, karena prosesnya cacat begitu, maksudnya mungkin sederhananya begitu. Betul. Oke. Nah, dan MK sendiri belum pernah memutus itu secara proper. Ya, saya ingin mengatakan begini. Jadi kalau mau menguji formil terhadap undang-undang Cipta Kerja dan atau Omnibus Law kali ini, mungkin parameternya harus kita lihat dari uji formil Undang-Undang KPK. Sekarang kan Undang-Undang KPK uji formilnya sedang berjalan di MK nih. Saya ingat sudah kesimpulan terakhir. Nah, berarti mungkin beberapa saat lagi MK akan mengambil putusan. Nah, kalau misalnya MK memutus secara jauh lebih baik dibanding paradigma lama MK yang memutus secara, ya menurut saya sangat hermaprodit gitu, sangat sangat ganda, sangat bersayap cara putusannya. Nah, mungkin ada masa depan melakukan pengujian formil ya terhadap undang-undang ini. Karena itu tadi, karena selama ini MK belum pernah memperlakukan uji formil itu secara proper, secara layak sebenarnya. Oke, Mas Uceng, sebelum ke pengujian material, saya mau tahu dulu dari Mas Andi, apakah ini juga sudah dirumuskan juga, apakah pengujian tersebut akan bersifat itu tadi proses dari perundang-undangannya kah? Karena kan ada banyak kontra juga terkait dengan waktunya. Ada dari konfederasi lain yang mengatakan, yang mengikuti rapat dengan pemerintah yang mengatakan kami dijanjikan ini tidak terburu-buru, tiba-tiba malah lebih maju daripada jadwal begitu. Sehingga ini membuat mereka merasa ada apa ini, kenapa harus sampai maju, kenapa pemerintah terburu-buru. Apakah proses formil juga akan digugat atau materialnya, Bang Andi? Ya, sejak tanggal 5 siang banyak advokat menghubungi saya untuk bergabung bersama tim hukum dari buruh menggugat ke MK. Jadi saat ini kami dalam proses untuk menyiapkan materi gugatan yang sangat kuat untuk bisa maju dan menang di Mahkamah Konstitusi. Tapi kami yakin dengan bukti-bukti sementara yang kami miliki, kami yakin kalau MK berpihak kepada rakyat, kita akan menang di sana. Oke, tapi lebih ke formilnya kah, proses dari perundang-undangannya dipermasalahkan juga kah, atau memang isi materi ya? Kalau tuntutan buruh yang kita baca kan memang isi dari undang-undang tersebut yang dianggap banyak merugikan buruh. Prosesnya pun kita akan gugat. Dan juga isi dari undang-undang tersebut, prosesnya juga kan banyak hal-hal yang ajaib di sana. Karena itu formil dan materi kita akan gugat. Karena kita mempunyai bukti-bukti bagaimana itu dikebut dengan ini, melanggar tatib DPR, tiba-tiba bamus dalam sekian jam langsung menentukan sidang paripurna. Banyak yang bisa kita siapkan di MK nanti. Oke, dan ini yang justru yang sulit ya Mas Uceng ya. Maksudnya benar tidakkah pelaksanaan dipercepat dan lain-lain, apakah akan lebih sulit dibandingkan dengan uji material, mengingat uji material ada pembanding undang-undang di atasnya begitu? Iya, memang pengujian formil itu menjadi problem di Mahkamah Konstitusi karena kalau kita baca risalahnya, pembahasan yang banyak waktu itu memang uji material, ya. Tiba-tiba saja ketika risalah membahas undang-undang MK itu tiba-tiba ide untuk memasukkan uji formil itu masuk terakhir. Sehingga uji formil itu tidak mendapatkan penjelasan jauh lebih detail. Karena kalau di undang-undang MK itu hanya mengatakan pengujian terhadap uji formil itu adalah pengujian terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar menganut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat sederhana karena hanya beberapa pasal, beberapa ketentuan saja. Nah, itu yang membuat sebenarnya itu yang saya bilang tadi, MK tidak cukup memperlakukan proper selama ini pengujian formil itu, dan putusan yang paling banyak diberi garis merah itu adalah yang putusan yang saya bilang tadi. Terjadi pelanggaran formil luar biasa, waktu itu anggota DPR sangat kurang yang hadir. Undang-undang hanya disetujui oleh beberapa orang, tapi kemudian tetap saja MK mengatakan karena sudah berguna maka kami tidak akan membatalkan undang-undang ini. Sesuatu yang menurut saya sangat konyol karena mana ada undang-undang yang dikeluarkan lalu kemudian tidak memiliki kegunaan, pasti memiliki kegunaan. Nah, pilihan kedua adalah uji material. Uji material tentu saja mau tidak mau bertarung pada sisi substansi. Dalam artian harus membuktikan bahwa substansi itu melanggar aturan konstitusi dan harus disebutkan pasalnya dalam konstitusi apa yang dilanggar.
Nah, tapi dari uji formil dan material ini ada satu hint yang barangkali harus diingat oleh kita semua, bahwa kondisi Mahkamah Konstitusi sendiri, ya. Satu, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 hakim dari Presiden dan 3 hakim dari DPR. Artinya kalau bicara soal komposisi, ya kemungkinan 6-3-nya itu menjadi kuat gitu. Apalagi memang DPR dan pemerintah yang sangat pengen undang-undang ini. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa beberapa hari dari sebelum putusan ini keluar, Undang-Undang Cipta Kerja ini keluar, DPR mengeluarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimana saya membayangkan isi undang-undang itu tidak ada kecuali pil tidur, ya, semacam pil penenang buat Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penjinakan terhadap Mahkamah Konstitusi, karena isinya nyaris tidak ada kecuali hanya bicara soal perpanjangan masa hakim konstitusi, dan hampir seluruh hakim konstitusi diuntungkan. Ya, karena dengan demikian mereka langsung diperpanjang usianya sampai batas waktu yang cukup lama, yaitu 70 tahun. Nah, itu yang saya ingin bilang, jangan-jangan kalau kita memandangnya apakah ada kaitan RUU MK disahkan sebelumnya, yang itu isinya adalah pil tidur untuk Mahkamah Hakim Konstitusi, apakah nanti kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi baik formil atau material, itu MK kemudian menjadi tertidur objektif, juga gitu. dalam objektif dalam proses itu. Nah, itu barangkali kenapa banyak teman-teman aktivis dan masyarakat sipil yang menganggap bahwa pilihan MK bukan pilihan rasional untuk saat ini. Ya, pilihan MK itu malah menjadi pilihan yang tidak terlalu rasional. Walaupun tentu saya katakan pilihan itu adalah konstitusional, Pak. Ya, secara konstitusional. Saya mau tahu tanggapan Anda, Bang Andi, setelah mendengar ini. Ya, tentu kita sejak tanggal 5 melakukan upaya aksi-aksi. Dan hari ini merupakan puncak aksi. Tapi memang jalur satu-satunya konstitusional kan kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada juga peluang untuk meyakinkan Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi seperti kita tahu, pemerintah begitu sangat berkeinginan mengeluarkan undang-undang ini. Begitu juga dengan DPR. Artinya memang apapun kondisinya, langkah ke MK akan tetap kami lakukan. Dan kami sedang melakukan rapat dengan konfederasi-konfederasi buruh yang lain. Apakah kita akan menyatukan gugatan? Karena materinya sama gugatannya. Nah, ini yang sedang kita sinkronkan. Dan juga kita siapkan betul-betul seperti tadi Mas Zainal Arifin menyampaikan, materi gugatan harus benar-benar kuat secara formil maupun material, bukti-bukti yang ada, jangan sampai kita dipatahkan di persidangan seperti banyak terjadi di persidangan-persidangan sebelumnya untuk materi kasus yang lain. Oke, jadi ini menarik juga bagaimana tadi situasinya mungkin secara kondisi di balik layarnya begitu. Itu tadi diceritakan oleh Mas Uceng. Namun bagaimanapun juga proses hukum harus melalui jalur hukum, tetap kita berharap objektivitas terbaik tentu saja dari setiap hakim ini. Nah, kita akan jeda sebentar, nanti saya juga akan kembali bagaimana juga dari buruh kan dikatakan tidak mungkin juga memenuhi 100% tuntutan buruh ini. Nah, bagaimana tuntutan-tuntutan apa yang harus sekali dipenuhi dibandingkan dengan tuntutan lainnya sehingga buruh, pemerintah, ya tripartit ini bisa menyetujui seperti apa bentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang idealnya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.